Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vigerido. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go! Oman pun kena bantai oleh timnas Indonesia. Apa benda ni weh? Bagi yang ketinggalan, Indonesia telah mengalahkan tim ranking FIFA 79 Oman 3-0 semalam di GBK. Untuk kawan-kawan yang DM minta review game, abang tak sempat buat semalam pasal tengah sparring dengan Jojo. Game Indonesia lawan Oman abang ada layan, dan walaupun hanya game friendly, tapi permainan timnas semakin lancar dan sedap mata memandang. Baru saja game ketiga John Herdman, tapi sudah boleh lihat filosofi dia dalam permainan Indonesia. Defense yang mantap serta build up serangan dari bawah dengan lancar. Walaupun Jay Inzes tak main, tapi pertahanan Indonesia yang diketuai oleh Elkan Bagot solid. Kalau sebelum ni abang rasa permainan dia gugup, semalam memang confident. Tambah pula dengan Rizky Rindo yang sentiasa tenang dan juga banyak membantu transisi bola ke depan, serta Justin Hubner yang menjaringkan gol header yang cantik. Kredit juga perlu diberi kepada Emil Aduero yang membuat penalty save dan juga kena kerja keras bersama lini defense di babak kedua bila Oman kuat menyerang. Kawasan gelandang yang bermula dengan Joey Pelepesi dan Ivan Jenna juga perform dan sangat fluid menghubungkan bola kepada penyerang. Nathan Johan dan Kevin Dix juga sering ke depan dari kawasan luas dan main inverted membantu serangan. Ole Romani, what a striker lah. Kuat, fizikal dan seperti biasa sangat klinikal. Ole nampak sangat selesa dalam sistem John Herdman. Special credit abang nak beri kepada Donny Pamungkas yang dari dulu lagi aku ikut dan nampak impact dia dalam skuad senior baru-baru ini. Gol cantik Wak Haji bermula dengan Donny dan memang kena dengan style John Herdman yang suka membina serangan dari bawah. Dan satu lagi benda yang abang respect pasal John Herdman ialah dia suka memberi peluang kepada pemain muda, di mana Matthew Baker buat debut semalam. Rata-rata permainan yang bagus oleh timnas Indonesia, tapi jangan terlalu ke depan, susah. Oke teman-teman, jadi ada beberapa negara Asia Tenggara yang friendly match juga, dan itu ada Thailand, ada Singapura, dan Indonesia. Dari tiga negara ini cuma Indonesia yang menang ya. Singapura kalah 2-1 dari Cina, kemudian Thailand, Kuwait itu 2-2. Thailand kena comeback dari Kuwait ya. Secara rank FIFA mungkin ya Kuwait ada di atasnya Thailand mungkin ya, atau di bawah. Yang tahu boleh komen lah. Tapi dari tiga negara Asia Tenggara yang buat pertandingan friendly match, itu dua negara tidak mampu menang, hanya Indonesia yang menang. Nah pertanyaannya di mana Malaysia? Malaysia itu tidak buat friendly match teman-teman ya. Di FIFA Matchday mereka tidak adakan pertandingan. Entah apa alasannya, tapi mereka tidak buat pertandingan ya. Jadi dari tiga negara itu cuma Indonesia yang menang, dan kita sangat bersyukur sekali di mana Indonesia mampu menang setelah 38 tahun. Dan ya banyak dari netizen Malaysia yang lihat, oh gila sekarang Indonesia kok Oman bisa dikalahkan gitu ya. Rank 79 dikalahkan sama timnas Indonesia, dan timnas Indonesia akhirnya naik peringkat lagi ke 118 dan meninggalkan Malaysia di 153 atau 135 mungkin ya. Nah jadi tanggal 9 akan ada friendly match lagi, Indonesia lawan Mozambik ya. Sebentar malam ada pertandingan antara timnas U19 lawan Vietnam. Semoga ya bisa menang lah ya. Kita dukung terus. Dan untuk teman-teman Malaysia semoga timnasnya bisa ketemu Indonesia. Kita juga sudah tidak sabar mau membantai timnas Malaysia nanti ya. Oman fix dibikin gak punya harga diri di GBK malam ini. Timnas era John Herdman bener-bener gak ada obat setelah ngebantai Oman 3-0 tanpa balas. Gol dari Justin Hubner oleh Romani sampai Ragnar Oratmangun sukses bikin pertahanan Oman kelihatan kayak tim Tarkam. Belum lagi aksi debut berkelas Matthew Baker dan Emil Audero yang sukses nepis penalti. Tapi jujur, di tengah pesta gol ini tetap aja ada satu pemain starter yang mainnya ampas kayak batang kayu dan cuma jadi beban taktik di lapangan. Lo yang nonton pasti tahu dong siapa beban itu. Begini ya teman-teman ya, saya rasa teman-teman juga nonton, dan ya kita lihatlah semua perform lah ya. Mungkin ada pemain-pemain yang kurang, menurut saya itu wajar karena tidak semua pertandingan
pemain-pemain itu harus perform 100% gitu ya. Tapi kita perlu kasih kredit ke Matthew Baker. Kenapa? Karena dia debutan termuda 17 tahun 23 hari. Dan ya John Herdman berani menurunkan pemain muda seperti Matthew Baker. Ya itu menurut saya salah satu taktik supaya Australia tidak bisa mengambil Matthew Baker karena masih 17 tahun bro. Dia masih bisa bermain untuk Australia. Dan kalau dia sudah 3 kali bermain untuk timnas, maka tidak ada caps, tidak ada kesempatan lagi untuk Australia. Dan ya Matthew Baker menunjukkan bahwa dia layak dipanggil ke timnas senior. Dan ya Oman dipermalukan bro. Ya kalau sebelumnya wasit dari Oman itu membuat kita sakit hati ya, kemarin malam akhirnya kita membalaskan dendam kita bahwa walaupun dulu kita dibuat sakit hati, sekarang kita akan balas dengan cara yang paling sempurna, mengalahkan Oman di kandang sendiri dan mereka tidak bisa berkutik. Benar-benar dipermalukan mereka. Resmi naik 4 tangga usai kalahkan Oman, kini timnas Indonesia sukses tempati peringkat 118 dan semakin dekat dengan top 100 dunia FIFA. Bermain Keren. Spartan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda melibas Oman dengan skor telak 3-0 lewat aksi memukau Justin Hubner oleh Romaini dan Ragnar Oratmangun yang sekaligus memutus rekor buruk selama 38 tahun terakhir. Kemenangan ini memberikan tambahan 6,56 poin tahun. krusial yang membuat Indonesia resmi mengemas 1151,45 poin dan naik ke posisi 118 dunia, menggeser Korea Utara, Togo, Namibia, dan Sierra Leone. Kini skuad Garuda masih punya satu kesempatan lagi di bulan ini untuk mendulang poin FIFA, yakni menghadapi Mozambik, negara berperingkat 101 dunia di 9 Juni nanti. Nonton pertandingan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya punya tips dan trik untuk kalian bagaimana caranya mendapatkan followers yang banyak di Instagram. Caranya adalah kalian masuk melalui link yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi. Nama situsnya itu adalah bayitakipci.com. Oke, kalian lihat di sini Instagram saya pengikutnya masih 0 dan saya akan menggunakan situs ini untuk menambah follower saya. Langsung saja kita masuk ke situsnya. Nah, setelah kalian masuk ke dalam situsnya, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman scroll saja ke bawah, lalu teman-teman pilih yang tambah pengikut atau kirim pengikut. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bahasa dulu supaya bisa dirubah ke bahasa Indonesia. Nah, teman-teman pilih kirim pengikut. Kemudian teman-teman scroll lagi ke bawah dan teman-teman isikan nama belakangnya. Lalu teman-teman klik temukan pengguna. Nah, setelah itu teman-teman pilih awal dan dalam waktu 120 detik teman-teman akan mendapatkan 50 pengikut. Oke teman-teman, dalam waktu 120 detik situs ini sudah mengirimkan 50 pengikut ke dalam akun Instagram saya. Langsung saja kita cek ke akun Instagramnya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tadi yang pengikutnya itu masih 0, sekarang pengikutnya itu sudah 10 pengikut dan yang lainnya itu masih dalam antrian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini beberapa menit yang lalu itu ada beberapa akun yang sudah mengikuti akun saya. Oke teman-teman, jadi itu dia cara mendapatkan followers di Instagram. Terima kasih. Ya, 9 Juni kita akan lawan Mozambik. Kalau kita bisa kasih kalah Mozambik, maka kita punya peringkat FIFA pasti akan naik lagi. Bisa jadi kita akan ada di 115 atau 114 dunia lah. Dan ya, Mozambik ini ya tidak terlalu sulit sebenarnya ya. Karena kalau Oman saja kita bisa hantam mereka 3-0 yang secara rank FIFA ada di atasnya kita, ya harusnya Mozambik juga kita bisa hantam mereka. Mozambik hanya 101 bro, 101. Oman itu 79, tapi kita bisa kasih kalah Oman. Harusnya Mozambik juga kita bisa kasih kalah. Tapi jangan terlalu euforia dulu karena ya beda negara pasti beda juga taktiknya, beda pertandingan beda juga taktiknya. Ya kita harap timnas kita jangan sampai kalah dari Mozambik nantinya ya. Kita harap seperti itu teman-teman. Orang tak tahu ke semalam Indonesia lawan Oman menang tu 3-0. Lama power tu. Power lah. Adik ke semua jaringan tu Kau fikir ini lama Malaysia? Cun gasu memang power gila lah timnas Indonesia. Kau bayangkan Oman ranking ke-79 guys, Indonesia ranking ke 118 tak saku. Lama punya jauh ranking pun masih orang bagi kau kat Oman 3-0. Power gila tu. Jadi kepada timnas Indonesia, tahniah lah aku cakap kau-korang memang power lah, memang kelas lah gol korang. Lama. Kau pikir ini Malaysia yang lawan Vietnam saja di obok-obok. Vietnam itu obok-obok Malaysia dan Malaysia tidak berani bikin FIFA Matchday. Kenapa? Karena takut dibantai bro. Mereka itu takut kalah dan mereka itu cari negara itu yang ya paling
FIFA, ranking FIFA-nya itu di bawahnya mereka, jauh pasti ya. Beda dengan Indonesia, walaupun ada di 122, cari lawan yang rank FIFA-nya tinggi. Contohnya Oman, akhirnya kan kalah Oman itu ya. Jadi untuk teman-teman Malaysia, kalau punya negara tidak buat FIFA Matchday, nontonlah Indonesia supaya tahu tutorial bagaimana menang di negara-negara Arab itu ada di Indonesia. Bagaimana menang di FIFA Matchday itu ada di Indonesia. Jadi nontonlah Timnas Indonesia ya untuk teman-teman dari Malaysia. Indonesia disebut terlalu sibuk menambah pemain naturalisasi, tetapi target terbesar yang selalu digaungkan yaitu lolos ke Piala Dunia masih belum berhasil dicapai. Oke. Tidak heran jika pernyataan bernada kritik itu langsung mengundang dua kubu yang saling berseberangan. Ada yang merasa tersinggung dan menganggap kritik tersebut meremehkan perjuangan Timnas Indonesia, namun ada juga yang justru mengatakan kalau dipikir-pikir ada benarnya juga. Sejak tahun 2022 hingga sekarang, Indonesia memang menjadi salah satu negara yang paling agresif dalam menjalankan program naturalisasi pemain keturunan. Hei, begini ya. Ini sebenarnya ada pro dan kontra, betul. Pasti akan ada perdebatan. Percuma naturalisasi kalau tidak lolos Piala Dunia. Sebenarnya begini. Mau naturalisasi atau tidak, sebenarnya yang harus dikritik itu PSSI-nya, bukan soal naturalisasinya. Iya kan? Kemarin, andai saja kita berandai-andai lagi, dan ini kita harus kembali ke belakang, flashback lagi. Seandainya Sintayong tidak dipecat, mungkin kita akan ada di Piala Dunia dengan pemain-pemain yang materinya masih sama di era John Hartman. Pertanyaannya, pemain mana yang dirubah atau pemain mana yang baru di eranya John Hartman dengan Patrick Kluivert kemarin? Tidak ada, ini pemain semuanya sama ini. Hanya saja tidak ada Kevin Dix, tidak ada Ole Romeni waktu di eranya Sintayong. Ya. Sekarang itu sudah ada Kevin Dix, ada Dean James, ada Miliano dan lain-lain yang baru gabung. Apakah kita akan lolos ke Piala Dunia nantinya? Saya yakin ya, pasti akan lolos. Dan sebenarnya bukan berarti tidak lolos Piala Dunia stop naturalisasi, tidak juga. Kenapa? Karena pernyataan John Hartman sendiri itu memang membuat kita itu mendukung pernyataannya. Dia bilang susah pemain lokal itu untuk menerapkan taktik di lapangan. Kira-kira begitulah katanya John Hartman waktu itu ya. Agak susah membuat mereka itu menerapkan taktiknya John Hartman di lapangan. Dia bilang seperti itu. Artinya apa? Artinya kita itu butuh pemain naturalisasi yang secara kualitas itu lebih matang, lebih pasti dan siap pakai. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan soal naturalisasi dan lolos tidak lolos Piala Dunianya. Tapi kembalikanlah kritik itu kepada PSSI selaku federasi. Mereka yang memecat pelatih yang sebenarnya pelatih itu bisa bawa timnas ke Piala Dunia. Jadi kalau mau bilang pro dan kontra, yes pro dan kontra. Tapi kembali lagi kritik itu dilontarkan harus ke PSSI harusnya. Waduh, ini beneran gila. Timnas Indonesia berpeluang naik peringkat dari 122 dunia menjadi 118 dunia kalau menang melawan Oman. Gila. Jadi ayo rapatkan barisan. Kita dukung Timnas Indonesia melawan Oman hari ini Jumat 5 Juni 2026. Jam 8 malam. Dan akhirnya kita menang dan lolos naik ke peringkat 118 dunia. Keren bro. Kapan lagi ada di 118 tinggalkan Malaysia? Kasih tahu sama FIFA rupiah boleh lemah, Oke. tapi timnas Indonesia yang 38 tahun belum pernah menang lawan Oman hari ini kembali kuat. Izin King Indo melewat nih. King nih bos. Cari lawan yang sepadan, lagian ngapain sih nih PSSI ngundangnya Oman, Itali berangkatin Maunya apa Itali ya? match ini sama Argentina. Lah kalau menang mah sombong boleh ya? Argentina Iya, mah ya udah lagi betul. ke Pildun ya. Ya udah Italia aja dibanding menganggur dia. Kan kagak sabar ini ngelihat Beckham ngebobol gawangnya Donnarumma. Atau enggak gini aja dah, siapa yang menang Piala Dunia lawan King Indo. Anjay. Gol pertama diciptain sama Hafner dari tandukannya nih. Deh ya, yang mau jadi ayahnya Kamari selebrasi pakai nunjukin cincin. Habis ngegolin dia tuh Hafner ya, malahan bikin kerjaan buat si Emil. Gua rasa mah Hafner nggak demen nih ngeliat Emil makan gaji buta. Akhirnya dikasih penalti itu pemain Oman lah. Easy banget sama Emil. Iya, Bang. easy, Wajar bro. jadi man of the match. Timnas Indonesia ngedebutin bocah 17 tahun, Matthew Baker. Kayaknya ini history maker ya.
Permainan Becker juga patut kita acungin jempol. Tenang Dia dia. kagak ada grogi-groginya, Ya, main kalem sama dia. abang-abangan. Juga setelah match dia dapat respect dari Nomor abang-abang. 4 bro dia Kayaknya pakai. hari Selasa nanti lawan Mozambik bisa nih GBK lebih penuh lagi ya, karena ngelihat permainan tadi. Harus bilang apa? Makasih sama Coach John Hetman. Baru kali ini keserang tuh kagak ada takut-takutnya, kagak ada deg-degannya. Kita percaya sama back-back kita, apalagi sama penjaga gawang kita ya. Kalian ngerasa kayak gitu juga gak sih? Sampai tadi tendangan penalti aja gue ngerasa kagak bakalan gol ini mah. Lah bener Emil. Nathan juga kayaknya lagi on fire nih, karena emang klubnya lagi promosi ke Eredivisie. Pokoknya permainan hari ini cair banget buat timnas Indonesia, GG parah. Gimana kalau Dan yang paling keren itu Emil Odero jadi man of the match. Wah bro, ini kiper Serie A, main dengan negara peringkat 79 dunia, pemainnya entah mandi klub mana, iya kan? Sok-sokan tendang penalti ya ditepis bro. Salah kiper kita itu kiper Serie A bro. Sebentar lagi kemungkinan besar akan main di UEFA Champions League. Jadi kalau soal penalti dari negara-negara ecek mah lewat itu bro, pasti ditepi sama dia itu. Timnas Indonesia berhasil kalahkan Oman di FIFA Matchday Juni 2026. Oke. Akhirnya skuad Garuda meraih kemenangan pertama atas Oman setelah 38 tahun lamanya. Tim asuhan John Hartman benar-benar mendominasi pertandingan dan berhasil menang telak 3-0. Oke. Gol pertama dicetak oleh Justin Hubner lewat sundulan kerasnya. Lalu gol kedua berhasil diceploskan oleh Rumeni memanfaatkan kesalahan bek lawan. Oke. 2-0 pun menutup babak pertama. Di babak kedua Indonesia berhasil menambah golnya melalui sontekan Ragnar Oratmangon. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini timnas Indonesia naik 4 peringkat ke posisi 118 dunia. Keren, 118 dunia itu dengan pencapaian seperti itu menurut saya luar biasa. Dengan kemenangan 3-0 atas negara yang secara rank FIFA ada di atasnya kita, menurut saya permainan Indonesia ya seharusnya kemarin kita ada di Piala Dunia sih. Cuma sayang ya kita tidak ada di sana gara-gara ulah satu orang gitu. Tapi kita lupakan itu, sekarang kita dukung timnas Indonesia dan ya seperti tadi yang saya bilang, seharusnya kita ada di Piala Dunia. Dan ya itu terlihat sekali dari euforia penonton. Kemarin kurang sekali orang yang hadir di GBK, penonton yang hadir di GBK itu kurang. Dan kabarnya itu sampai dengan mungkin H-1 itu belum laku semua tuh tiketnya. Ya semoga tanggal 9 penuh, karena lawan Oman kita sudah kasih bukti, John Hartman sudah kasih lihat bahwa ya timnas Indonesia akan punya masa depan yang cerah. Ya yang penting jangan diganggu lagi lah sama orang-orang yang di sana ya. Karena terlalu hebat nantinya, terlalu bersinar ya nanti dipecat lagi tuh. Kita takutnya seperti itu ya. Semoga lawan Mozambik lebih ramai lagi dan ya kita bisa menang lagi. Oke? Yap, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.